Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bertemu dalam belajar digital untuk materi pengelola angka. Dalam hal ini kita setelah sebelumnya kita membuat tabel dan mengedit tabel, kita akan melakukan bagaimana penggunaan fungsi dari statistik yang sering digunakan di Excel, yaitu diantaranya kemudian penjumlahan, jumlah total atau sum, kemudian rata-rata, APKG, nilai tertinggi max, nilai terendah min, dan tingkat ranking. Nah, setelah kita buat tabel dan sudah kita isi semua datanya, kita akan masuk ke dalam bagaimana cara kita menggunakan fungsi dari sum. Nah, untuk menggunakan fungsi sum dan juga perhitungan matematika dan lain sebagainya, ya, fungsi ini dimulai dengan menggunakan sama dengan, kemudian tulis fungsinya itu sum. Di sini juga ada, tinggal klik ini. Nah, untuk menentukan di sini kalau penjumlahan total, maka kita klik sel yang pertama, ya, titik 2 sampai berapa? Nah, sampai misalnya sel yang A7 di sini. Tinggal di sini tulis A7. Ya, sama ya. Atau bisa cara yang lain adalah sum, kemudian ini di blok dari sel D7 ke A7. Sama aja, ya, itu caranya, ya. Jadi caranya itu adalah ini adalah tuliskan di sini, ya, ininya nih. Ini cara penulisannya seperti ini, ya. Jadi penjumlahan kali seperti ini rumusnya seperti ini, ya. Ini adalah rumusnya, ya. Jadi menggunakan titik 2, ya, menggunakan titik 2. Pak, kalau saya ingin menjumlahkan nilai matematika dan PKN saja, misalnya ini jumlah nilai PKN dan matematika, maka kita rumusnya adalah sama sum, kemudian nah ini number, biasanya number 70. Nah, ya, ini adalah 7. Nah, menggunakan koma seperti di sini, lihat titik koma, ya. Jadi menggunakan koma, kalau di komputernya menggunakan titik 2, kalau di sini koma, enter, kemudian matematika, kemudian tutup, kita sudah seperti ini, ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Dengan sum di 7 koma, ya, kemudian F, nah, tulisannya seperti ini. Kita lihat hasilnya, ya. Coba kita ulangi lagi. Sama dengan sum D7, nah, koma, matematika adalah F7. Nah, ini jumlahnya ada. Ini kalau sebagian. Nah, kalau tadi kita kembali ke awal, kalau jumlah total, ya kita menggunakan sum. Ini tinggal saya yang lainnya adalah di blok. Untuk melihat rumusnya sini, lihat.
Nah, untuk berikutnya sama, proses yang lainnya sama. Cuma untuk memudahkan, kalau ini semuanya sama mau dijumlahkan, maka gampangnya kita kalau bayangkan 10 masih bisa kita manual, tapi kalau sampai 1000 siswa, oh repot banget. Makanya ini tinggal di blok aja, ini ke bloknya ke bawah ya, tinggal bukan di blok ya, tinggal diseret ke bawah. Kita klik di sudut kanan bawah, dari tanda plus putih menjadi tanda plus hitam, kita klik bawah. Jangan dilepas. Jadi ini diseret ke bawah. Klik kiri, jangan dilepas, seret ke bawah. Nah, ini sudah langsung otomatis. Ya, ada di semuanya ya. Nah, yang lainnya sama. APKG tinggal kita tulis rumusnya APKG. APKG di sini ada. Ya, sama seperti sum. Tinggal kita klik aja di blok sampai H7, kemudian enter. Ya, mark juga sama. Nggak mark, jangan lupa ya. Atau kita klik sini, mark. Nah, ini kita blok atau menggunakan shift tanda panah ke kanan, lepas, enter. Min juga sama. Ya. Kemudian yang ke bawahnya tinggal kita tarik ke bawah, set, tinggal kita klik kiri, jangan dilepas, kemudian set ke bawah, otomatis ya dari sini ya. Ini kalau ingin mengetahui jumlah rata-rata nilai si Ali berapa ya, 77. Nilai tertingginya dari nilai si Ali itu apa? Nilai 90, yaitu bahasa Inggris. Nilai terendahnya nilai 60, yakni matematika. Yang lain sama. Kalau ingin mengetahui nilai ada di semuanya, untuk mengetahui nilai kelas, nilai kata-kata kelas, bisa di sini. Kita kata-kata kelas di sini. Ini sum, kemudian APKG, kemudian di max. Kalian bisa sekali latihan di rumah ya. Ini min. Sama, ini kita bisa yang lakukan kita cuma yang pertamanya aja dulu. Ini ke blok bawah. Bentar. Yang lain juga sama. APKG. Ini kita tinggal di blok bawah. Kata-kata 7,5 ya. Maksimum juga sama. Blok yang min juga sama, min. Nah, temulah jadi jumlah total dari kelas ini nilai matematika ada 705, kata-katanya 70,5, maksimal nilai tertinggi ada 90. Kita lihat, cek ya si Bobby, kemudian dan si Ferry, kemudian nilai terendahnya adalah 50. Kita cek di sini betul 50 ya. Kemudian yang lainnya tinggal kita di seret aja ke sini, set. Nah, ketemulah seperti ini. Ya, jadi kita akan mengetahui di sini nilai kata-kata dari setiap mata pelajaran ini. Nah, dari semuanya ini bisa kita latihan, coba diulang-ulang ya, dilatih ya. Yang lainnya ini contoh penulisan rumusnya adalah sama seperti ini. Seperti ini. Yang membedakan adalah di penulisan. Kalau APKG ya APKG, kalau min ya min, ya kalau misalnya max min, max juga sama, min. Yang membedakan di awalnya saja, ya, di sininya aja yang membedakan. Nah, bagaimana untuk ranking? Nah, ranking ini agak berbeda. Kita ingin meranking nilai dari mulai terbesar sampai terkecil. Ini cara penulisannya adalah seperti ini. Ya, kalau ranking, Bapak akan membuatkan ranking di sini. Cara penulisannya adalah rumus ranking ya. Ranking. Misalnya ranking si Ali. Nah, maka rumusnya adalah seperti ini. Ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah, cara penulisannya adalah untuk ranking ini. Nah, jadi I7 kita lihat di sini. Kita ulangi lagi di sini ya. I7 Bapak, ranking si Ali itu berarti kita dari mulai
Dan kita ingin melihat dari jumlah, bisa dari jumlah, bisa dari nilai rata-rata. Ya, kalau dari jumlah berarti tinggal I7. Berarti tulis dulu rankingnya di sini. Rank di sini ada. Kemudian I7. Nah, ini I7. Kemudian di sini koma. Kemudian kita disorot dari mulai I7 nilai si Ali sampai si Hasan. Nah, kita akan diperingkatkan nih. Berarti I7 sampai I16. Kemudian koma lagi. Di sini kita di belakang komanya 0 aja. 0, kemudian tutup akan ketemu. Berarti si Ali ini adalah ranking ketiga, peringkat ketiga dari 10 siswa. Bagaimana kalau untuk ke bawahnya? Untuk ke bawahnya ditarik ke bawah, cuma akan berubah. Makanya supaya tidak berubah, untuk yang ininya, yang di bloknya ini kita supaya tidak berubah, ini kalau tidak dikasih tanda dolar. Kalau tidak dikasih tanda dolar, maka ini akan berubah. Jadi dikasih tanda dolar ini fungsinya adalah berarti kolom C ini tidak akan berubah, dan baris ketujuh juga tidak akan berubah. Jadi dikasih dolarnya adalah sebelum kolom dan sebelum baris. Lalu kita tarik ke bawah. Maka kita akan temu. Ranking yang pertama siapa? Nilai tertinggi adalah si Ahni. Ya, 405 jumlah tertinggi. Yang terendah adalah si Asep, jumlahnya adalah 60. Itu ada di semuanya ya. Nah, ini ditarik, ini fungsinya apa? Ini fungsinya supaya ini tidak berubah. Coba kita lihat, ini tidak berubah. Coba ini tidak berubah. Tapi kalau ada di semuanya ini tidak menggunakan tanda dolar, maka ini akan berubah mengikuti baris yang kita klik. Tuh, ya berubah ya. Karena di sini berubah, lihat. Lihat di sini berubah. Ketika ini ditarik ke bawah, ini berubah. Makanya supaya tidak berubah, ya sel-sel yang dari nilai si Ali sampai si Hasan supaya tidak berubah, berarti kita akan menjumlahkan kan ranking si Ali dari ke semua siswa ini. Maka berarti dari nilai ini sampai sini. Ya, makanya untuk supaya tidak berubah, dari I7 sampai I16 ini, I7 ini ya sampai I16 ini tetap angkanya, maka menggunakan dolar. Jadi penggunaan rumusnya adalah seperti ini. Paham ya dari semuanya ya? Ini bisa coba-coba di rumah. Ya, ranking si Ali I7. I7 itu di mana? Ini I7. Ya. Atau C7 juga sama aja, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Ya. Kemudian dari jumlah total yaitu I7 sampai I10. Nah, kemudian belakangnya adalah di belakang koma 0 ya, tanda kutip. Ini semua ada di sini, sudah disiapkan ya, tinggal kita klik aja. Itu saja mungkin ada di semuanya untuk bagaimana cara menggunakan fungsi rumus atau fungsi statistik pada Excel. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang tanyakan silahkan kirim di komentar atau dikirim ke WA Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.